Baik, kali ini kita berjumpa lagi ya. Video kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan ESP32 sebagai Modbus server. Nah, jadi kalau sebelumnya di video sebelumnya ya, nanti bisa cek di video-video sebelumnya ESP32 sebagai Modbus client. Nah, sekarang ini kita akan menggunakan ESP32 sebagai Modbus server pada penggunaan protokol Modbus TCP. Kali ini skenarionya kita akan menggunakan komunikasi dari serial ya. Jadi nanti dari serial monitor akan kita kirimkan sejumlah data array. Nah, array-nya ini dalam bentuk JSON ya. Dalam bentuk JSON di mana ada data objek ya dan statusnya. Kemudian nanti kita parsing dan datanya kita kirimkan ya, data dari objeknya ini kita kirimkan ke Modbus pool-nya. Nah, ini Modbus pool-nya ini nanti sebagai Modbus client. Oke ya, langsung kita praktekkan ya. Jadi ESP32 ini sebagai Modbus server nanti akan terhubung lebih dulu ya ke access point ya dan passwordnya. Kemudian nanti di dalam program ini ya, di program ESP32-nya akan dimunculkan IP-nya karena nanti IP yang didapatkan oleh ESP32 itu akan kita pakai sebagai IP tujuan ya, IP tujuan dari Modbus client yang ada di Modbus pool-nya ini. Nah, nanti akan kita setting gitu ya. Kita setting IP-nya yang didapatkan dari IP ESP32 sebagai alamat destinasinya. Kemudian nanti dari data ini ya, kemudian dari data JSON array ini kita akan kirimkan melalui serial monitornya ya. Kita kirimkan ke serial monitor, kemudian dan diparsing ya. Parsing ya melalui ini penggunaan library Arduino Jensen ini, kemudian ya diparsing dan kita ambil data dari objeknya yaitu data status itu ya, data status dari sejumlah ini data JSON array-nya sebanyak 10 data ya. Jadi 10 data, kemudian data ini nanti akan kita kirimkan ya, kita kirimkan ke alamat register di Modbus kliennya ya. Ini ada 10 juga itu ya. Kita kirimkan ke Modbus client dari alamat 0 sampai alamat 9. Nah, gitu. Langsung kita praktekkan ya. Oke, sebelumnya kita download dulu. Kita download dulu programnya ke ESP32 ya. Nah, jadi dipastikan dulu bahwa ESP32-nya dengan laptop yang kita gunakan untuk menjalankan Modbus pool-nya adalah di jaringan yang sama itu ya. Oke, kita download dulu. Kemudian di sini laptopnya pada jaringan yang sama, nanti akan kita ini ya, katakan kita settingkan IP-nya di ini, di Modbus pool-nya yang akan menerima data dari Modbus server dari ESP32. Kita tunggu ya, kita tunggu upload program ke ESP32-nya. Oke. Oke, nah ini. Jadi ESP32-nya ini ya, memiliki IP pada alamat 192.168.1.34. Nah, ini alamat yang akan kita jadikan alamat tujuan dari ini apa?
IP atau Modbus kliennya. Jadi Modbus kliennya ini akan menerima data dari Modbus servernya ini ya. Nah, gitu. Kita setting ya. Oke, kita settingkan. Nanti pakai holding, kemudian addressnya mulai dari 0 sebanyak 10. Nah, ini kita scan rate-nya kita pakai 100 milisecond aja. Kemudian kita oke. Nah, ini yang terpenting ini koneksinya ya. Ini melalui Modbus TCP. Nah, ini sebagai Modbus client dan di alamatnya adalah di 192.168.134. Oke. Langsung kita oke. Oke ya. Tidak ada error. Artinya sudah tersambung ya antara ESP32 dengan Modbus pool-nya. Oke. Sekarang kita kirimkan data ya. Kita kirimkan data JSON array ini ke Modbus pool-nya. Nah, kita kirimkan datanya adalah satu-satu dulu. Statusnya dari objek switch-nya ini satu-satu semua. Nah, jadi kita kirim ya datanya satu-satu semua. Nah, ini kita kirim. Oke. Oke ya. Data telah terkirim ke Modbus pool-nya ya. Nah, data dikirim dari serial, kemudian oleh Modbus kliennya atau Modbus servernya ya, dikirimkan ke Modbus client. Gitu. Jadi di ESP32 menerima data dari serial ya, dari serial ini berupa data JSON array, kemudian melalui program sebagai Modbus server dikirimkan ke Modbus client di Modbus pool-nya. Oke, kita coba ubah ya. Kita ubah dulu datanya ya. Misalkan di sini kita buat 0 itu ya. Kemudian ini 0 ya. Kita acak aja ya, 0. Kemudian di sini mungkin 0 gitu ya. Kemudian kita kirimkan data ini ya dari serial ya. Oke. Kita kirimkan. Oke ya. Ini ya. Kombinasi dari ini tadi datanya adalah 10 11 0 11 0 10. Nah, di sini kita coba baca 10 11 0 11 0 10. Nah, itu ya. Sama berarti ya. Ini datanya sudah terkirim dari Modbus server ke Modbus client gitu ya. Oke ya, mungkin kita kirimkan lagi, kita nolkan ya, kita nolkan lagi ya, kita nolkan semua. Oke, data kita nolkan semua. Dan kita kirim. Oke, 0 semua. Nah, oke ya. Di Modbus pool sudah diterima data dari alamat register 0 sampai 9 itu 0 semua. Baik ya. Kita telah berhasil mengirimkan data dari Modbus server ke Modbus client di mana ESP32 sebagai Modbus server. Di video sebelumnya ESP32 juga sudah kita demokan sebagai ini ya, sebagai Modbus client ya, dan Modbus slave-nya ya, Modbus slave-nya sebagai Modbus server. Nah, itu udah pernah kita bikinkan demonya juga. Nanti linknya akan saya letakkan di deskripsi. Kemudian di video kali ini kita menggunakan ESP32 sebagai Modbus server dan
Modbus poolnya ya sebagai Modbus klien. Oke ya, nantikan video-video berikutnya ya di channel YouTube ini yang nanti akan berisi mengenai komunikasi data dan automation. Terima kasih.